Buku adalah jendela dunia. Pasti kalian setuju kan dengan pernyataan tadi? Yap, buku memang jadi salah satu sumber informasi yang bisa membuka wawasan kita secara luas mengenai banyak hal, tak terkecuali soal mengatur keuangan. Dan kamu tahu nggak sih, kalau salah satu kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh beberapa orang sukses di dunia adalah membaca. Mulai dari Bill Gates, Warren Buffett, hingga Oprah Winfrey yang mengawali kesuksesan mereka dari kebiasaan membaca buku. Nah, seperti judulnya, di video kali ini, Expandana bakal kasih 5 rekomendasi buku mengenai pengelolaan keuangan yang wajib kamu baca. Tonton video ini sampai selesai. Ini buku yang bagus banget. Kalau buat aku secara pribadi, yang life changing adalah bahwa ternyata mindset orang kaya dan orang miskin itu beda. Kaya dan miskin di sini nih bukan dalam hal ngomongin status keuangan saat ini udah dalam posisi kaya, tajir atau enggak, bukan itu maksudnya. Tapi lebih ke how we accumulate our wealth gitu. Nggak cuman kerja mulu ya kan, jadi kitanya yang jadi aset, kitanya yang bekerja terus harus active income gitu ya. Lebih ke membuat gimana sih caranya aset itu yang kerja buat kita, jadi bikin passive income nih. Itu salah satu yang gue cukup mind blowing ya. Wah, ternyata kita harus kayak gitu toh gitu. Nah, kalau menurut tuh gimana? Yang gue suka adalah ada kutipan yang bilang gini, kalau yang kaya itu pasti beli aset, tapi kalau yang miskin tuh pasti punya pengeluaran banyak. Dan kelas menengah membeli kewajiban atau utang yang mereka pikir itu aset. Jadi saat ngebaca ini gue serasa dapat ada perspektif baru nih di tengah-tengah semua orang yang ngomongin hal yang sama. Ayo punya rumah sebelum umur 30, ayo pertengahan 20-an udah punya rumah tuh hebat banget. Maksudnya lihat dulu seberapa siap kita, terus lihat dulu kondisi keuangan kita gimana, kita lagi ada di stage yang mana, dan ya udah beneran mulai mikir gimana sih sebenarnya kita harus nge-build aset dan gimana kita punya passive income yang jalan. Goalnya seperti itu sih jangka panjangnya. Kita ke buku yang kedua. Judulnya The Psychology of Money, yang nulis Morgan Housel. Bukunya nggak tebel-tebel banget teman-teman, jadi buat yang suka terintimidasi dengan buku tebal, tenang saja. Ini bukunya sangat ramah untuk dibaca oleh pemula sekalipun, dan karena dibagi jadi belasan cerita pendek, gampang gitu istirahatnya. Itu suka banget sama yang dia ngomongin soal endurance, terus ya compounding tuh temennya waktu gitu. Ya lu harus diemin investasi lu supaya dia berkembang gitu. Sama menurut gue juga, sebenarnya kalau lu tipe orang yang nggak terlalu suka risk, dalam artian nggak terlalu suka saham misalkan, even just ya invest di instrumen yang less risky, itu pun it's okay. Selama lu bisa maintain pentingnya merasa cukup. Dan juga itu penting banget. Penting banget kan, berhemat itu perlu dan merasa cukup itu oke kok gitu. Buku ini kita rekomen banget deh, pokoknya kalau memang kalian masih pemula, baru mau mulai gitu ya, bakal ngasih mindset yang bagus, nggak ngasih teknis justru, karena solusi teknis itu something yang lo perlu cari tahu sendiri dan bakal beda-beda tiap orang kan. Nah, dari tadi kayaknya ada buku luar negeri kan. Iya. Ini ada satu nih buku Indonesia dan judulnya adalah Untuk Indonesia yang Kuat, yang menulis adalah Mbak Ligwina Hananto, foundernya dari QM Financial. Buku ini tuh lebih ke menekankan bahwa kita itu banyak yang sebenarnya nggak sadar kita tuh berada di kelas menengah gitu. Karena kelas menengah itu kalau tidak dibarengi dengan financial literacy yang bagus tentang tahu tujuan keuangan jangka panjang, persiapan dana pensiun tadi misalkan, kita terus ya udah YOLO jatuhnya. Nah, kita perlu merencanakan keuangan supaya bisa naik ke level kelas atas. Jangan malah kolaps terus balik turun ke kelas yang bawahnya. Itu kan pentingnya di situ. Nah, ini yang unik nih dari buku ini. Di bagian belakang bukunya itu ada 100 langkah untuk tidak miskin berupa checklist. Van, dari yang 100 checklist itu deh, pilih Van, favorit lo 3. Yang pertama, membuat rencana waris yang pertama. Nah, yang kedua, penghasilan pasif mencapai 50% dari pengeluaran bulanan. Terus ini salah satu checklist yang mendekati akhir ya. Mencapai total aset lancar di atas 10 miliar. Siapa yang nggak pingin cuy? Ya kan? Nah, ini kita ke buku yang keempat. Judulnya Thinking Fast and Slow dari Daniel Kahneman.
Nah ini menurut gue bukunya nggak necessarily ngomong tentang spesifik uang dan investasi ya, tapi isinya semuanya tuh kayak berkaitan dengan cara kita berpikir dan cara kita mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan uang dan investasi itu pasti bakal kepake banget dan berguna banget. Gue suka karena di buku ini dikupas tuntas banyak sekali bias-bias kita. Gue relate sama yang kita share cerita di episode yang lalu. Ingat bahwa gue pernah ketipu investasi bodong. Sesimpel karena gue merasa yang merekomen ke gue itu seorang expert. Dan dia gak mungkin salah. Nah itu salah satu bias yang ada di buku ini. Dan makanya buku ini masuk dalam list rekomendasi kita. Karena sebenarnya jebakan berpikirnya ada banyak ya. Nggak Banyak mungkin banget. kita bahas semuanya. Iya. Dan ini ada satu buku lagi yang sebenarnya agak sedikit relate karena bahas behavioral economy juga. Judulnya apa nih, Chris? Dollars and Cents. Ini yang nulis Dan Ariely dan Jeff Keisler. Jadi buat teman-teman nih yang thinking fast and slow itu kan agak tebel ya. Jadi kalau buat kalian yang aduh kayaknya gue nggak bisa deh nyelesain buku setebal itu gitu. Nah bisa coba mulai dari Dollars and Cents-nya si Dan Ariely ini. Nah menurut lo apa sih lessons yang paling utama lo dapat dari buku ini ya? Ini kebetulan gue belum baca bukunya, jadi gue pengen denger juga nih. Ini bukunya tentang tendensi manusia memperlakukan uangnya. Apa sih yang mempengaruhi kita saat mengambil keputusan, saat menilai sesuatu. Buku ini nekenin banyak hal sih. Yang pertama tuh opportunity cost. Satu lagi yang menurut gue agak menampar tuh adalah kita tuh gampang tergoda dengan diskon. Diskonnya tuh dianggap untung. Padahal yang terjadi adalah kita mengeluarkan uang. Dan gue sangat merekomendasikan buku ini buat teman-teman. Kita nggak mungkin juga sih rasional 100% ya, karena kita bukan robot ya. Tapi seenggaknya dengan kita tahu apa sih tendensi-tendensi yang biasa terjadi, itu bisa ngebantu kita untuk lebih aware lagi. Jadi saat kita melakukan sesuatu masih bisa ada remnya untuk oke, bentar, lihat dulu ini emang perlu atau enggak gitu. Itu tadi 5 rekomendasi buku personal finance yang bisa kamu baca untuk meningkatkan literasi finansial. Selamat membaca! Nah, kalau kamu tertarik untuk mengulik seputar mengelola keuangan dan investasi, ikuti terus Expandana di media sosial dan dengerin podcast Cuan Lab by Expandana melalui website kami atau lewat Spotify. Like video ini, subscribe, turn on notification, dan bagikan ke temanmu juga. Sampai jumpa di video berikutnya.